Hari ini saya bisa kembali menjumpai Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, baik melalui Facebook, walaupun melalui Instagram, ya. Memang biasanya setiap hari Minggu malam, cuma memang komitmen waktunya agak susah. Ya, tapi hari ini saya boleh kembali menjumpai Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Selamat bergabung. Ohio 92, Martin Yosua selamat bergabung. Tabita Resiasari selamat bergabung. Puji Tuhan ya, terima kasih sudah bergabung. Nah, hari ini tuh saya mau membahas mengenai ucapan syukur. Mengenai ucapan syukur. Kenapa? Karena saya diberkati sekali dengan sharing ini. Apa sih itu mengucap syukur gitu ya? Apa sih itu mengucap syukur, give thanks itu apa sih gitu? Sampai akhirnya saya menemukan, saudara-saudara sekalian, saya menemukan bahwa ternyata mengucap syukur itu bukanlah sebuah perkara yang simpel, yang sepele. Ternyata di dalamnya ada kekuatan Tuhan yang membebaskan, kuasa Tuhan yang memberkati, kuasa Tuhan yang membebaskan. Dan saya sendiri alami kuasa Tuhan tersebut gitu. Jadi ceritanya ini firman Tuhan agak unik, saya dapatkan khotbah ini. Ya, selamat malam Febrianti Batee. Ya, selamat malam. Sangat unik sekali saya mendapatkan khotbah ini, inspirasi khotbah ini. Jadi suatu hari saya melayani di sebuah kota di Jawa Barat, saya melayani di sana. Lalu ketika proses pujian penyembahan sedang berlangsung, Fandri, shalom Pak, shalom Fandri ya. Tuhan Yesus memberkati. Anggi Joshua Pasaribu. Ya, jadi tiba-tiba saya diingatkan akan satu ayat ya, akan satu ayat. Lalu saya ambil tab saya tandai itu. Saya tandain, maksudnya nanti khotbah saya mau sampaikan gitu ya. Meskipun sebenarnya saya itu agak pikir kok nggak nyambung ya dengan apa yang saya mau sampaikan. Cuman ya namanya dikasih ayatnya tiba-tiba itu berbunyi gitu di hati saya, ya saya simpan aja. Maksudnya nanti ya saya cari selalah gitu. Koko Erwin Suwanto selamat bergabung, ini coach pelatih saya luar biasa ya. Jadi saya pikir nanti saya mau bacain lah gitu. Ternyata sampai saya selesai khotbah, bahkan balik di penginapan di hotel, saya lupa sama ayat itu. Jadi sampai di hotel saya langsung bilang, waduh Tuhan lupa sama ayatnya gitu. Jadi gak enak hati sama Tuhan gitu ya. Tuhan lupa sama ayatnya gitu. Dan selamat malam Pak Erwin, panggil saya Pak Gembala, jadi malu saya sama coach saya. Ya jadi apa itu namanya? Saya jadi lupa sama ayat itu gitu. Tapi ayat itu nggak hilang begitu aja. Tetap terngiang-ngiang di hati saya, di pikiran saya tetap terngiang-ngiang. Sampai kemudian saya balik besoknya naik kereta, balik, dan tiba-tiba saya renungkan ayat itu karena masih terngiang-ngiang. Sepanjang perjalanan kereta tiba-tiba muncul ayat yang kedua. Lalu saya terus pikirkan sampai saya di rumah, saya renungkan ayat itu, dan muncul ayat yang ketiga. Dan saya selidiki ya. Nelis apa kabar? Thank you Nelis. Ini kawan kuliah saya dulu, sudah lama gak jumpa sama Nelis ya. Jadi saya tulis ayat itu, terus saya bikin khotbah, saya selidiki, ternyata ayat itu sangat memberkati saya gitu. Jadilah sebuah khotbah yang ternyata khotbahnya itu memberkati saya. Dan saya sudah khotbahkan ini di banyak tempat. Dan puji Tuhan, khotbah ini banyak menolong, banyak memberkati orang lah ya. Artinya ada orang-orang yang datang sama saya habis khotbah sambil nangis, salaman, terima kasih ya pastor, terima kasih ya Pak, saya sangat diberkati gitu ya. Ufan, thank you Ufan, sangat diberkati begitu ya. Jadi ya memang itu udah terlebih dahulu memberkati saya gitu. Sampai ya akhirnya saya hari ini mau sharing ke Bapak Ibu sekalian, ke para teman-teman di Facebook maupun Instagram ya. Nguan Kun, selamat bergabung. Jadi itu memberkati saya ya, Erik Saswe. Jadi saya mau share ke Bapak Ibu saudara-saudara sekalian apa yang saya dapatkan tentang yang namanya mengucap syukur.
ternyata mengucap syukur itu bukan cuma sekedar sebuah perintah yang begitu aja dijalankan, tetapi ternyata di dalamnya ada kuasa Tuhan, saudara-saudara. Ternyata mengucap syukur nggak, belum telat, belum telat, tenang aja. Ternyata di balik ucapan syukur itu ada sebuah kuasa yang luar biasa, kuasa yang membebaskan gitu, kuasa yang melepaskan. Sampai akhirnya salah satu poin dari saya mau share ke saudara-saudara sekalian hari ini adalah bahwa ternyata mengucap syukur itu adalah senjata peperangan rohani. Ternyata begitu. Ya padahal cuma mengucap syukur apa sih ya, Tuhan terima kasih bla 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 bla. Ternyata itu senjata peperangan rohani yang Feliciana, shalom Bapak, shalom ya. Waduh, Koko Edison. Ini coach saya juga nih, ini coach kehidupan ya. Seorang coach entrepreneurship ya. Bosnya Halo Jasa, luar biasa ya. Nah, jadi memberkati saya dan melepaskan saya, bahkan menyembuhkan saya dari luka-luka yang sudah lama saya derita. Luka-luka, tentunya luka-luka batin di hati ya yang saya derita. Oke, kita mulai ya. Jadi apa ayatnya yang saya dapatkan? Yang saya dapatkan ayatnya ada di Habakuk 3 ayat 17 sampai dengan 18. Ya, Habakuk pasal 3 ayat 17 sampai 18. Jadi kalau Anda mendengarkan live streaming saya hari ini, jangan buru-buru pergi, jangan buru-buru untuk menutup handphonenya. Dengarkan dengan baik, pasti akan saya ya berdoa sama Roh Kudus biar Anda diberkati. Shalom Egi Kurniadi ya. Oke, demikian firman Tuhan Habakuk 3 ayat 17 sampai 18. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Nah, ketika saya mendapatkan ayat ini sebenarnya sudah lama saya baca, dan kerap kali juga saya sharingkan kepada orang-orang ya baca kan ayat ini, pasti ayat yang terkenal di Alkitab. Dan ternyata saudara-saudara, setelah saya renung-renungkan, ternyata ini Habakuk ini hebat juga ya bisa menulis ayat ini ya. Masih hadir kok. Aduh, thank you. Habakuk 3 17 sampai 18. Ya, just BFY. Habakuk 3 ayat 17 sampai dengan 18. Waduh. Ada Bung Max Milan. Thank you, Bung. Ya, thank you. Ini beliau seorang worship leader yang luar biasa. Saya kalau beliau jadi worship leader senang banget. Benar-benar rasakan hadirat Tuhan ya, mana suaranya bagus lagi. Mada ya. Ya, Habakuk 3 ayat 17 sampai dengan 18 ya. Habakuk 3 ayat 17 sampai 18 ya Mada ya. Oke, nah saudara-saudara, hebat itu begini loh. Kok bisa ya, perhatikan ya, kok bisa ya pohon ara nggak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, ladang-ladang tidak menghasilkan, bahan makanan kambing terhalau dari kurungan, tidak ada lembu sapi dalam kandang. Tapi dia masih bisa bilang, aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Ini menurut saya luar biasa. Mungkin buat kita yang zaman sekarang agak kurang ngegong gitu ya, karena kekayaan pada masa itu, hasil pada masa itu dibilangnya tentang bunga pohon ara, pohon anggur gitu ya. Tapi kalau sekarang kita ganti ya. Usi, Stella, selamat bergabung. Abraham Ton, ya, Amang, Bernik Sihombing, shalom. Aduh, teman saya Oki The Gunner. Thank you brother Oki, 1, 2, 3. Ya, oke. Nah, kalau sekarang mungkin begini ya. Sekalipun toko sepi, mal-mal ditutup, sekalipun omset turun, sekalipun uang deposito habis kepakai gara-gara semua di lockdown karena corona, sekalipun gaji dipotong, bahkan mungkin terancam dipecat ya kan, karena kantornya tutup, kalaupun kerja nggak ada gaji ya, lalu terpaksa mobil dijual, motor dijual, udah nggak punya apa-apa lagi, perhiasan semua udah dijual, tapi aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Kalau Anda, kita sekalian pada posisi seperti ini, masih bisakah dikatakan bahwa aku akan bersorak-sorai? Waduh, ini brother saya bergabung, Alexandro J. Uci. Waduh, thank you Bro Sandro, ini sahabat lama saya. Beliau sebenarnya pemimpin saya dari dulu ya. Thank you, teman ngopi saya, belakangan ini kita 2 kali ngopi ya. Thank you Brother Sandro, nanti kalau mall udah dibuka,
Saya rindu untuk ngopi lagi sama Brother Sandro ya. Nah, kok bisa ya dalam keadaan mantep bro. Ini semua berkat bimbingan Bro Sandro nih, ya kan? Nah, Yudia selamat bergabung juga ya. Belum terlalu terlambat. Nah, masih bisa mengucap syukur di tengah-tengah ketidakberuntungan. Itu menurut saya luar biasa loh. Luar biasa sekali. Bagaimana kita pada masa-masa pandemi COVID ini ya, pada masa-masa pandemi COVID ini, bagaimana kita bisa tetap mengucap syukur, kita tetap bersyukur, meskipun tadi mungkin gaji kita dipotong, atau mungkin kantornya tutup, kita nggak bisa dapat penghasilan, sementara cicilan masih banyak, ya kan? Atau kita yang berusaha berbisnis, omset kita turun, habis-habisan luar biasa, baru buka outlet tiba-tiba ditutup, semua rugi, udah bayar uang sewa, ada segala macam, gereja juga ditutup, penghasilan gereja juga turun, penghasilan gembala-gembala turun, para pendeta hamba Tuhan, pengkhotbah juga turun. Ya, Andres Wahyudi hadir, thank you. Sudah saya absen ya, minggu depan ujian. Jadi semua juga turun, kok masih bisa mengucap syukur ya. Ini ibarat kata satu keadaan, ibarat kata satu keadaan di mana sudah jatuh, tertimpa tangga, digigit tikus. Waktu dibawa pakai ambulan ke rumah sakit, ambulannya mogok, terpaksa nyetap ojol, naik ojol, sampai di rumah sakitnya tutup karena renovasi. Akhirnya dibawa ke klinik 24 jam. Ternyata klinik 24 jamnya juga udah keburu tutup karena datangnya di jam ke-25 ternyata. Nah, ini bagaimana tetap bisa mengucap syukur dalam segala hal. Ini yang kadang-kadang membuat saya bingung juga ya sebagai orang Kristen ya. Bisa nggak saya melakukan seperti itu? Lalu kemudian ayat kedua muncul, Tuhan kasih. Ayat kedua di 1 Tesalonika 5 ayat 18. Sekali lagi 1 Tesalonika pasal ke-5 ayat 18. Saya ulang sekali lagi. 1 Tesalonika 5 ayat 18 berkata begini. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukurlah. Bahasa Yunaninya eukaristeo. Eukaristeo itu menurut Strong Concordance berarti ada gini, menunjukkan rasa syukur terutama di dalam doa syukur sebelum menikmati makanan. Jadi kita doa makan, bersyukur buat makan minuman ini. Jadi ada sebuah ucapan bibir yang keluar dari mulut kita, itu eukaristeo. Nah, mengucap syukur dalam segala hal. Pertanyaannya gini, adakah satu hal di luar segala hal? Adakah satu hal di luar segala hal? Tentunya tidak ada. Tidak segala hal ada di dalam segala hal. Semua hal ada di dalam segala hal. Berarti gini loh, sangat mudah untuk kita mengucap syukur di tengah-tengah keberuntungan. Tapi agak sulit untuk kita mengucap syukur di tengah-tengah ketidakberuntungan. Jadi selama hamba Tuhan Gembala Pak Samuel Mawuntu dari Bali, thank you Pak sudah bergabung ya. Ufan S bergabung, Yana Hertianto teman SMP saya bergabung. Dia tadi ada di Instagram, sekarang di Facebook, pindah-pindah ya, karena mungkin handphone ada dua ya. Oke. Jadi selama karir saya sebagai hamba Tuhan, belum pernah saudara-saudara saya datang orang konseling sambil nangis, pastor minta konseling, pastor hidup saya hancur pastor, kenapa pak gitu ya. Coach Alung selamat bergabung, kenapa pak, aduh saya pastor tadi dipanggil bos saya, kenapa pak, bapak dipecat? Enggak, dia bilang kinerja saya bagus, jadi saya akhir setengah tahun ini dapat bonus 200 juta pastor, salah saya apa? Belum pernah saya ketemu orang begitu saudara-saudara yang konseling sama saya, nangis karena dikasih bonus. Kalau ada, saya akan doakan dia dengan batu akik 5 jari saya balik semua, saya tabok dia saudara-saudara. Ya nggak ada begitu. Ada juga orang seperti itu bikin ucapan syukur ya. Dan selama karir saya juga belum pernah ada orang bikin ucapan syukur atas meninggalnya ayah mertua, sebesar apapun warisan yang diterimanya saudara-saudara, nggak pernah ada. Biasanya orang mengucap syukur atas keberuntungan, naik jabatan, lulus ya kan. Saya sama jemaat bilang, nanti pastor kalau kita udah selesai COVID, kita bikin ucapan syukur di gereja ya. Saya sudah ada janji sama teman, kalau nanti selesai COVID, PSBB udah dicabut, kita mau ke Ungaran, mau doa ucapan syukur ya, sambil kulineran keliling Jawa saudara-saudara. Ya, kita merayakan karena penuh sukacita. Begitu. Tapi ketidakberuntungan, belum pernah ada orang yang mengucap syukur di tengah-tengah keberuntungan. Jadi perintah mengucap syukur dalam segala hal ini menurut saya agak sedikit membingungkan. Ya cuman namanya orang Kristen, kita dengar perintah ini ya sudah, kita mengucap syukur meskipun kadang-kadang aneh juga. Tuhan terima kasih ya diputus pacar, Tuhan terima kasih ya saya sakit gitu ya. Bung Eki, shalom Bung Eki.
Tuhan terima kasih ya, saya kayaknya aneh gitu ya, cuma namanya orang Kristen kan ya, orang Kristen kan, ya udah kita mengucap syukur aja gitu walaupun kita nggak ngerti gitu seperti apa. Tapi kemudian ketika saya mendapatkan firman Tuhan ini, Tuhan kasih saya mengerti saudara-saudara, dan itu yang membebaskan saya. Jadi bagaimana kita bisa mengucap syukur bahkan di tengah-tengah ketidakberuntungan? Untuk apa Tuhan suruh kita mengucap syukur waktu kita nggak beruntung? Karena itu abnormal saudara-saudara. Kita lebih normal mengucap syukur waktu naik jabatan, lulus-lulusan, atau apalah, diundang, Pak nanti minggu depan ucapan syukur di rumah saya. Oh, ucapan syukur atas buat apa? Enggak, iseng-iseng aja. Enggak ada saudara-saudara orang bikin ucapan syukur iseng-iseng aja. Ada juga ucapan syukur buat apa? Oh, ini si bapak naik jabatan, atau ini anak saya nih kan udah lulus, udah diwisuda, ya mau ucap syukur lah, ucapan syukur lah. Atau ini si ibu saya kan baru sakit sembuh, ya udah kita mau mengucap syukur lah. Nah itu ada saudara-saudara, ya kan, itu ada, itu ada. Wah Pak Teo ini Aka, waduh, Nayaka puji Tuhan, Nayaka ini udah seperti anak saya sendiri saudara-saudara ya. Nayaka udah pinter main HP ya sekarang ya. Nah saudara-saudara, jadi dia panggil saya Pak Teo itu maksudnya Pastor Leo gitu. Cuman namanya anak kecil bisanya ngomong Pak Teo. Jadi saudara-saudara sekalian, eh saya belajar untuk mengucap syukur walaupun nggak ngerti ya, taat sama firman Tuhan, karena saya percaya Tuhan tidak pernah menjerumuskan kita untuk membuat kita mengatakan hal-hal atau melakukan hal-hal yang mempermalukan kita. Pasti ada maksudnya Tuhan. Nah kemudian muncul ayat yang ketiga saudara-saudara. Ayat yang ketiga itu di Mazmur 9 ayat 1 sampai dengan 2. Mazmur pasal 9 ayat 1 sampai dengan 2 bilang seperti ini. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Mutlaben, Mazmur 9 ayat 1 sampai dengan 2. Ya, Koferi sudah bergabung, thank you Koferi. Mazmur 9 ayat 1 sampai 2 berkata begini. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Mutlaben, Mazmur Daud. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Sekali lagi, untuk pemimpin biduan menurut lagu Mutlaben, Mazmur Daud. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Nah, saudara-saudara sekalian, ayat ini menarik sekali, terutama ada kata Mutlaben, saudara-saudara. Nah, kata mut itu berarti death atau kematian artinya. Laben itu anak atau cucu saudara. Kata ben ya. Orang bahasa Arab pakai bin. Misalkan namanya Abdul bin Rojak gitu. Berarti Abdul anaknya si Rojak. Kalau orang Israel pakai ben saudara-saudara ya. Pakai ben. Ben Gurion gitu ya. Anak Ben itu bin sebetulnya ya. David Ben Gurion. David anaknya Gurion. Dulu ada perdana menteri Israel namanya David Ben Gurion. Nah pakai Ben saudara-saudara. Nah jadi Mutlaben itu artinya kematian seorang anak saudara-saudara. Nah bagaimana Daud bisa berkata, aku mau bersyukur kepada Tuhan, aku dengan segenap hatiku aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib, ketika dia sedang berduka saudara-saudara, ketika dia sedang berduka. Nah terjemahan NIV bilang seperti ini. For the director of music to the tune of the death of the son, a psalm of David. I will praise you, O Lord, with all my heart. I will tell of all of your wonders. I will be glad and rejoice in you. I will sing praise to your name, O Most High. Itu terjemahan daripada NIV. Nah, terjemahan daripada The Message Bible bilang begini. I'm thanking you, God, from a full heart. I'm writing a book on your wonders. I'm whistling, bersiul ya, tertawa, laughing and jumping for joy, lompat-lompat dengan sukacita. I'm singing your song, Hai God. Aku menyanyikan lagumu yang maha tinggi. Saudara-saudara, tidak pernah yang namanya mengucap syukur karena kedukaan itu mudah, saudara-saudara. Saya bersaksi ya, tahun lalu bulan April, saya selama Maret April itu saya kehilangan 3 anggota keluarga, less than 2 months ya, less than 2 months. 3 anggota keluarga, 2 kakak ipar, 1 ponakan saudara-saudara. Yang pertama kakak ipar saya dipanggil Tuhan. Beliau sudah berperang melawan kanker selama 10 tahun. Akhirnya dipanggil Tuhan. Kurang lebih sebulan berikutnya ada seorang keponakan saya saudara-saudara ya. Seorang keponakan saya juga sakit
dan beliau kena gula dan harus operasi. Jari kakinya harus diamputasi, saudara-saudara. Ada 2 atau 3 jari kaki diamputasi. Kemudian Bapak Ibu, malam-malam saya dikabari bahwa beliau jatuh dari ranjangnya di rumah sakit dan sudah koma. Jadi malam itu saya buru-buru ke rumah sakit ya. Brother Doni Saronsong dari Manado, Thomas Saputra, thank you. Jadi beliau sudah koma. Saya ke rumah sakit, ke ICU. Saya doakan beliau sebagai pendeta Pantekosta, aliran Pentakosta dan karismatik. Saya berdoa, menengking roh maut, memanggil rohnya dari alam maut, segala macam saya lakukan. Saudara-saudara, saya minta malaikat Tuhan berjaga di kamarnya itu. Akhirnya tengah malam saya pulang, subuh saya sampai di rumah. Terus siangnya saya ada meeting dengan teman-teman hamba-hamba Tuhan, saudara-saudara. Meeting Kelapa Gading, saya tinggal di Romangun, Kelapa Gading sekitar 6 km. Saya meeting di sana. Saya masih bergumul sama Tuhan karena ini ponakan saya berusia 30 tahun, masih muda. Seharusnya masih banyak karya yang bisa dilakukan buat Tuhan. Karena ayahnya juga sudah almarhum, seorang hamba Tuhan juga, gembala jemaat, saudara. Ayahnya adalah kakak saya yang paling besar, sudah dipanggil Tuhan duluan, ya. Jadi akhirnya saya bergumul sama Tuhan. Saya tetap ngotot dia harus hidup sama Tuhan, saudara-saudara. Lalu ketika meeting, saya baca di WA ngintip percakapan keluarga. Rupanya ada cerita, sehari sebelum beliau jatuh dari ranjang itu, mama saya datang membesuk dia. Jadi mama saya besuk cucunya. Ponakan saya ini bilang, aduh amah, katanya gitu, panggilnya amah. Jadi kalau orang Hokkien tuh, nenek dari pihak laki-laki dipanggil amah. Amah, ini nih di kepala Yosi, ponakan saya namanya Yosi, di kepala Yosi ini banyak omongan, banyak suara bilang Yosi harus pulang nih, udah pukul-pukul kepalanya, suaranya nggak mau hilang, sampai udah ditengking-tengking dia bilang suaranya nggak mau hilang. Jadi begitu saya baca itu, saudara-saudara, tiba-tiba ada satu konfirmasi di hati saya, Yosi harus pulang, memang nggak bisa nggak, dia harus pulang, memang ini kehendak Tuhan harus pulang. Saya nggak tahan, sampai saya nangis, saudara-saudara. Saya minta izin kepada teman-teman yang lagi meeting itu, saya bilang saya permisi pulangnya, saya nggak tahan, saya pulang. Lalu sebenarnya saya nggak izin, saya cuma panggil seorang sahabat saya, hamba Tuhan, saya bilang tolong kasih tahu yang lainnya, saya pulang, saya nggak tahan. Sepanjang perjalanan Romangun Kelapa Gading itu saya nangis, saudara-saudara. Saya ngomong sama Tuhan dengan tidak rela sebetulnya. Tuhan, kamu panggil lah, udahlah, saya udah nyerah lah, saya serahkan dia ke tangan Tuhan. Saya bilang, Yosi kalau memang Yosi harus pulang, udah pulang, nggak apa-apa. Encek rela. Encek itu dalam bahasa Hokkien juga om dari om, adik papa, saudara saya. Jadi adik papa itu dipanggilnya encek. Dan udah saya tahu dia akan meninggal dunia, saya diam aja. Bener, nggak lama dikabarkan, berapa hari kemudian dikabarkan bahwa dia sudah meninggal dunia, saudara-saudara. Saya dengan tenang terima kabar itu bahwa dia sudah meninggal dunia. Malah ketika jenazahnya datang, ditaruh di gereja, saudara-saudara, jenazahnya datang, saya yang pertama khotbah hari itu. Saya nggak nangis, saya bilang sama jemaat saya sudah tidak nangis bukan karena saya tidak sedih, tetapi karena saya sudah menangis kemarin, sudah selesai saya menangis, saya sudah selesai berduka. Saya menceritakan kronologis yang tadi saya ceritakan itu. Tapi rupanya duka itu belum hilang, saudara-saudara, tidak benar-benar hilang. Saya nggak rela sebetulnya melepaskan anak ini. Saya ingat sekali di pemakaman ketika sampai kepada sampai kepada satu acara ya, harus tabur tanah kan, prosesi tabur tanah. Semua orang ambil tanah lalu lempar, mengatakan dari debu kembali menjadi debu, dari tanah kembali menjadi tanah, tapi roh yang diberi Tuhan kembali kepada Tuhan. Saya ingat sekali Bapak Ibu, saya pegang tanah itu, tapi tangan saya berat sekali untuk melepaskan tanah itu, melemparkan ke peti daripada keponakan saya sudah turun ke liang lahat itu. Saya nggak rela, saudara. Saya pulang dari situ, ya akhirnya saya lempar juga sih. Cuman saya pulang dari situ, hati saya tuh ada yang ngeganjel, saudara. Saya duka yang sudah nggak tahan lagi, yang saya nggak bisa mengungkapkan dukanya itu, seperti tumpukan sampah di dalam jiwa saya, ya. Aduh, ada Om Lodius, Pak Lodius Tomaswa dari Sorong. Selamat bergabung, Pak Lodius. Ya, salam buat keluarga di Sorong. Istri Pak Lodius ini pendoa syafaat saya, saudara-saudara, seorang pendoa syafaat.
Jadi Bapak Ibu sekalian, saya berduka sekali dengan duka yang saya nggak tahan. Tapi ada di hati saya, saudara, ngeganjal di hati saya berhari-hari ngeganjal. Ada sedikit nyalahin Tuhan, ada sedikit nyalahin diri sendiri. Penyesalan, kenapa dia harus pulang, kenapa dia harus pergi, kenapa Tuhan gak sembuhkan dia. Dia baru 30 tahun, banyak karya yang bisa dia lakukan untuk Tuhan. Saya dukanya luar biasa, saudara-saudara. Sampai akhirnya istri saya kerja di Kelapa Gading, saya antar suatu pagi, saya harus ngajar ke Gading Serpong. Istri saya kerja, saya antar dia ke Kelapa Gading, lalu saya naik tol dari tol Tanjung Priuk, saudara-saudara. Sebelum tol Tanjung Priuk, Tuhan bilangin di hati saya jelas sekali, dia bilang sembah aku, katanya gitu. Nah, karena saya nggak bisa nyanyi, saya putar di tip mobil lagu-lagu rohani. Saya ingin menyembah bersama dengan lagu-lagu rohani. Saya bayar tol, ngetap kartu saya, saudara-saudara, lalu kurang lebih 30 meter meninggalkan pintu tol Tanjung Priuk, saya nangis, saudara-saudara. Saya nangis luar biasa, belum pernah, saya sudah lama nggak nangis sekencang itu, sekeras itu. Saya nangis sepanjang perjalanan tol, sampai saya harus buka kacamata saya karena air mata saya menutupi pandangan saya. Memang agak berbahaya sekali. Bro Sinar Ciang Gozali, selamat bergabung. Saya nangis sepanjang perjalanan itu, saya nangis. Anda tahu, saya dari pintu tol Tanjung Priuk selesai nangis itu di pintu tol Alam Sutra, saudara-saudara. Pintu tol Alam Sutra, karena saya tahu sebelah kiri saya itu ada tulisan IKEA. Nah, setelah IKEA itu pintu tol Gading Serpong. Saya keluar di situ, saya tahu. Ya, saya nangis tuh jauh sekali dari Tanjung Priuk sampai pintu tol Alam Sutra atau IKEA, saudara-saudara. Saya nangis di situ sambil saya menyerahkan diri saya kepada Tuhan, menyerahkan ponakan saya sama Tuhan. Saya minta ampun kalau mungkin ada menyalahkan Tuhan. Saya menyerahkan segala-galanya kepada Tuhan. Sepanjang perjalanan saya menangis dan saya mengucap syukur. Dan akhirnya, saudara-saudara, sampai hari ini Tuhan sembuhkan duka itu. Tidak lagi menguasai saya. Tuhan hari itu cabut duka itu, saudara-saudara. Jadi saya tahu sekali yang namanya kehilangan itu sangat berat. Jadi kalau Daud di Mazmur 9 ini, dia masih bisa berkata, aku akan bersyukur kepadamu Tuhan dengan segenap hatiku, aku akan menyanyikan lagu Tuhan, ya kan, aku akan menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Itu tidak gampang, saudara-saudara. Itu ada sebuah perjalanan iman yang luar biasa. Ada orang-orang yang Duber, ini ponakan saya, mahasiswa saya juga bergabung. Kalau ada orang sampai berduka gitu, saudara-saudara, kalau sampai Daud bisa ngomong begitu, itu nggak gampang. Ada sebuah perjalanan iman yang kita nggak tahu, yang mungkin tidak terlalu diceritakan di dalam Mazmurnya. Saya tahu sekali pergumulannya seperti apa karena saya pernah kehilangan. Itu aja keponakan, saudara-saudara. Itu pernah suatu hari anak saya masuk rumah sakit yang demam berdarah, anak saya yang besar. Lalu kemudian disalah kasih obatnya itu rupanya bereaksi negatif sama tubuhnya, dia alergi. Tiba-tiba anak saya kejang, saudara, dia kejang luar biasa. Saya nangis, saya seperti menggedor pintu surga. Saya menggedor pintu surga supaya ponakan saya, putra saya selamat, saudara. Rupanya kemudian dokter datang dan dokter cuma senyum-senyum aja, dia bilang, ya ini karena salah obat, sebenarnya nggak apa-apa. Tapi ketika saya mengalami itu benar-benar mungkin salah satu, itu mungkin belum pernah kayaknya saya doa sekeras itu, saudara, meninju pintu surga, menggedor pintu surga, menggebrak pintu surga supaya Tuhan turun selamatkan anak ini. Saya tahu duka itu seperti apa. Jadi kalau Daud bisa berucap syukur di tengah-tengah kedukaan itu tidak gampang, saudara-saudara. Tidak gampang. Nah, saya ini orang sekolahan. Sebelum segala sesuatu itu mengalahkan logika saya, agak sulit untuk bisa masuk hati saya, saudara-saudara. Kenapa? Karena bagaimana mungkin kita mengucap syukur di tengah-tengah ketidakberuntungan? Logikanya nggak ada, saudara-saudara. Karena mengucap syukur itu butuh alasan. Bener nggak? Mengucap syukur itu butuh alasan. Nggak ada orang bikin, pastor, bapak gembala datang yuk ke rumah saya, bikin ucapan syukur, ya kan? Loh, ucapan syukur dalam rangka apa? Iseng-iseng aja, nggak ada apa-apa sih, iseng-iseng aja lah, ngabisin duit. Nggak ada, saudara-saudara. Kalau ditanya mengucap syukur atas apa, ini bapak suami saya naik jabatan atau anak saya lulus sekolah, pasti ada alasannya. Tidak pernah satu pengucapan syukur tanpa alasan. Jadi bos saya tuh gimana gitu bisa mengucap syukur gitu. Cuman namanya kita anak Tuhan kan udah kita mengucap syukur aja, walaupun kita nggak ngerti, saya nggak ngerti sebetulnya. Tuhan terima kasih ya, saya sakit ya. Cuman jujur bicara hati saya kayak orang bodoh gitu. Kok bisa mengucap syukur begitu? Cuman udah namanya anak Tuhan kan kita taat aja. Sampai kemudian saudara-saudara, saya belajar ayat ini, Tuhan bukakan satu-satu. Sampai saya pikir gini, ini kayaknya yang salah saya atau Alkitab yang salah.
Nggak mungkin mengucap syukur, karena gini, nggak mungkin orang bisa mengucap syukur tanpa alasan yang baik. Nggak mungkin, alasannya harus baik, harus positif. Antara naik jabatan, sembuh dari sakit, dapat warisan kah, selamat dalam perjalanan kah, apapun itu mengucap syukur, saudara-saudara. Kayaknya Alkitab salah atau saya yang salah. Nggak mungkin dua-duanya benar, nggak mungkin dua-duanya salah. Tapi kan saudara-saudara, nggak mungkin saya yang benar, Alkitab yang salah. Alkitab adalah firman Tuhan, nggak mungkin Tuhan salah. Kemudian saya mulai mempertanyakan premis saya. Apakah mengucap syukur butuh alasan? Saya mulai mempertanyakan premis saya. Apakah mengucap syukur ada butuh alasan? Sampai kemudian muncul dua kata. Ini saya percaya Roh Kudus munculkan ini di hati saya. Apakah mengucap syukur butuh alasan? Tuhan memunculkan dua kata di hati saya. Bersyukur dan mengucap syukur. Kata itu adalah bersyukur dan mengucap syukur. Ternyata saudara-saudara, bersyukur dan mengucap syukur itu dua hal yang berbeda. Begini maksudnya. Bersyukur itu dengan hati, saudara-saudara. Dengan hati dan butuh alasan, ya. Kalau kita disuruh Tuhan suruh kita mengucap syukur, bukan bersyukur. Bersyukur itu dengan hati. Tuhan tahu nggak mungkin merubah hati sedemikian rupa, saudara-saudara, nggak mungkin. Ya, hati yang berduka tetap akan berduka. Tetapi yang Tuhan suruh kita adalah mengucap syukur. Mengucap syukur itu dengan ucapan mulut, eukaristeo bahasa Yunani, ucapan syukur buat makan seperti itu, untuk berdoa untuk makan. Jadi gini saudara-saudara, ada sebuah istilah yaitu lidah tak bertulang, ya, lidah tak bertulang, untuk menggambarkan bahwa orang tuh kadang-kadang gampang ngomong gitu ya, ngomong dulu nyesal belakangan, gampang ngomong dulu minta maaf ya belakangan. Jadi mengucap itu apa namanya, lidah tak bertulang. Kalau sekarang kita bisa ganti dengan kalimat ibu jari tak bertulang, ya. Semudah kita share berita-berita hoax, saudara-saudara, ya, yang berita-berita yang nggak pasti kebenarannya, sebenarnya semudah itulah harusnya bibir kita mengucap syukur. Tuhan tahu, saudara-saudara, bersyukur itu susah. Dia tidak memberikan kepada kita pencobaan-pencobaan yang melebihi kekuatan kita. Pada waktu kita dicobai, dia memberikan kepada kita jalan keluar. Jadi dia memberikan kepada kita pencobaan-pencobaan yang biasa. Nah, kemanakah pencobaan yang luar biasa? Pencobaan yang luar biasa sudah ditanggung oleh dia. Dia sisakan kepada kita pencobaan-pencobaan biasa yang tidak pernah melebihi kekuatan kita. Jadi pencobaan itu, masalah itu ada dua. Pertama, dia tidak pernah melebihi kekuatan kita. Yang kedua, setiap masalah selalu ada akhirnya, selalu ada selesainya, saudara-saudara. Jadi mengucap syukur, mengucap syukur itu sebuah ucapan bibir yang mudah sekali. Jadi walaupun kita belum mengerti, ngomong aja, Tuhan saya mengucap syukur untuk semua yang terjadi dalam hidup ini. Tuhan terima kasih ya, saya nggak jadi kawin sama dia. Tuhan terima kasih ya, saya nggak kerja di sana. Tuhan terima kasih ya, saya masih jomblo. Terima kasih ya, saya sakit. Terima kasih atas segala hal yang duka yang mungkin datang menerpa kita, saudara-saudara, ya kan? Nah, mengucap syukur, jadi dengan mudahnya kita mengucap syukur. Gak butuh pengertian, hanya butuh ketaatan sebetulnya. Hanya butuh ketaatan, pengertian datang belakangan, ya. Nah, saya ingat sekali kalau pernah nonton film Superman, Man of Steel, ya, Superman. Saya ingat sekali soal perkataan dari seorang menteri lah ya kepada bapaknya Superman, ya, kepada bapaknya Superman. Dia katakan gini, sometimes dia bilang, the leap of faith comes first, and then the trust part comes later. Dia bilang gini, kadang-kadang ya kita harus ngambil langkah iman dulu, maka urusan percaya itu datang belakangan. Leap of faith, and then the trust part comes later, dia bilang gitu. Jadi kadang-kadang orang ambil langkah iman dulu, nanti urusan mengerti belakangan. Kita harus ambil langkah, meskipun kita nggak ngerti, maka percaya itu akan datang belakangan. Nah, kadang-kadang begitu, memang ikut Tuhan tuh nggak perlu. Kadang-kadang Tuhan bawa kita ke satu keadaan, untuk meminta kita sesuatu yang kita lakukan yang kadang-kadang kita nggak mengerti. Abraham diminta mengorbankan Ishak, dia nggak ngerti, cuman dia melangkah dengan iman, dan akhirnya dia tahu. Di situ dia belajar tentang pemeliharaan Tuhan. Jadi ucapkan aja, Tuhan terima kasih ya, saya nggak bisa makan hari ini. Tuhan bersyukur ya Tuhan, kalau orang yang saya kasih meninggal dunia. Tuhan terima kasih ya. Kita nggak ngerti kenapa bisa, tapi ucapkan aja, saudara-saudara. Nah, kenapa Tuhan meminta kita melakukan demikian? Nah, saya menemukan ada 3 hal, saudara-saudara. Ya, 3 hal. Setelah 3 ini saya selesai. Yang pertama, mengucap syukur adalah iman bahwa Tuhan itu baik.
sebuah iman, sebuah pernyataan iman bahwa Tuhan itu baik. Begini saudara, Tuhan itu baik dan senantiasa memberikan yang terbaik. Kehidupan kekristenan kita itu didasari oleh sebuah kepercayaan bahwa Tuhan itu baik. Bayangkan saudara-saudara, kalau kita menyembah Tuhan yang jahat, saudara. Tuhan yang disembah oleh dunia ini Tuhan yang jahat. Kalau dia nggak senang hati, dikirimkan wabah penyakit. Lalu orang-orang mulai mempersembahkan korban untuk membaik-baikin Tuhan. Dia kirimkan wabah, kekeringan. Lalu umatnya termasuk mempersembahkan anak sendiri, saudara-saudara. Mempersembahkan anaknya sendiri, dipersembahkan sama dia demi membaik-baiki Tuhannya. Tuhan itu baperan. Kalau zaman sekarang, kalau Tuhan yang masuk punya grup WA, dia yang sering keluar masuk grup WA. Baper sedikit, left group, ya, baper sedikit, left group. Nah, bayangkan kalau Tuhan kita Tuhan yang kayak seperti itu, baperan, atau Tuhan yang jahat, saudara-saudara. Tiba-tiba sakit kanker stadium 5. Orang stadium 4 sudah meninggal, cuma karena Tuhan yang marah dibikin stadium 5 menderita. Kenapa? Oh, karena terlambat ibadah 5 menit. Wah, ngeri banget saudara-saudara. Ya kan, ngeri banget, tiba-tiba mukanya jerawatan semua. Kenapa begitu? Karena tidak memberi perpuluhan. Dihajar saudara-saudara sama Tuhan jadi jerawatan. Ngeri banget ya punya Tuhan yang begitu ya. Tapi Tuhan kita Tuhan yang baik saudara-saudara. Tidak dibalaskannya, kata firman Tuhan, tidak dibalaskannya kepada kita setimpal dengan perbuatan kita. Tuhan yang lain menuntut korban, dia memberi korban saudara-saudara. Dia Tuhan yang baik, dia tidak balaskan kita menurut perbuatan kita. Kalau mau hitung-hitungan, aduh saudara-saudara, hutang kita banyak sama Tuhan. Cuman karena kasihnya, dia melupakan hutang itu, malah dia bayar hutang dengan dirinya sendiri. Kita mendasarkan kehidupan kekristenan kita atas sebuah kredo atau kepercayaan bahwa Tuhan itu baik. Iblis tahu ini saudara-saudara. Makanya iblis berusaha mematahkan iman kita bahwa Tuhan itu baik. Dia kasih masalah. Dia kasih masalah saudara-saudara. Dia kasih problematika, dia kasih luka dalam diri kita ini saudara-saudara. Lalu ketika berbagai macam peristiwa buruk itu terjadi, kita mulai berpikir gini, iya ya, Tuhan tuh ada di mana ya? Kok Tuhan gak tolong saya ya? Katanya Tuhan baik, iya kan? Kok saya doa minta sehat malah sakit, doa minta sembuh malah meninggal? Katanya Tuhan baik. Lama-lama saudara kita mulai meragukan kebaikan Tuhan, dan kemudian kita mundur selangkah, mundur 2 langkah, 3 langkah. Pertama mulai nggak ke gereja, seminggu, sebulan, seminggu, kemudian 2 minggu, 3 minggu, dan bablas hilang saudara-saudara. Ya, bablas hilang. Tahu-tahu KTP sudah ganti. Hanya karena apa? Kecewa dengan Tuhan gitu. Pertanyaannya gini, masih pantaskah engkau kecewa sama Tuhan setelah apa yang dia lakukan? Coba aja berkaca. Masih pantas gak sih lu kecewa sama Tuhan setelah dia memberikan nyawanya sendiri untuk diri kita? Nah, iblis saudara-saudara mencoba mematahkan kepada kita kepercayaan bahwa Tuhan itu baik. Dengan cara apa? Dengan cara dia ingin kita menolak setiap perbuatan buruk yang terjadi. Dengan cara dia ingin kita menolak setiap perbuatan buruk yang terjadi dalam hidup ini. Kita seperti nggak mau mengakui kejadian buruk yang terjadi dalam hidup ini, saudara-saudara. Ya. Nah, yang kedua nih, perhatikan. Mengucap syukur adalah senjata peperangan rohani. Nah, ucapan syukur adalah senjata untuk mematahkan siasat iblis di poin 1 itu. Begini, saudara-saudara. Anda tahu bullying ya. Orang itu semakin senang dibully, semakin senang membuli ketika kita menolak. Contoh lagi, ada anak kecil ya, kita ledekin ya, ih tembem, dia bilang enggak kok, aku enggak tembem kok. Semakin dia nolak, semakin kita bully dia, semakin kita katain dia karena senang. Tapi kalau Anda dibully misalkan ya, lu jelek, dasar lu jelek gitu, terus kita bilangin, iya gua mah jelek, nggak kayak lu cantik, iya gua mah bodoh, nggak kayak lu pinter banget sih gitu. Orang yang ngebully kita juga jadi malas saudara-saudara. Kenapa? Karena kita mengakui kekurangan kita gitu. Nah, waktu kita menolak, jadi gini, saya ada kesaksian gini saudara-saudara. Ada satu luka yang saya alami di hati saya saudara-saudara. Ada satu luka yang saya alami di hati saya. Nah, kepahitan dengan almarhum papa saya waktu itu saudara-saudara. Itu padahal kejadiannya waktu saya mungkin umur 6-7 tahun. Jadi sudah lama sekali.
sekitar 38 tahun yang lalu itu kejadian. Saya kepahitan dengan dia karena ada satu kejadian di mana papa saya seperti tolak saya gitu, saudara-saudara. Pahit sekali dari itu, tapi itu sudah terlupakan, tertutup di hati saya. Tapi rupanya belum pernah benar-benar lupa. Kenapa? Karena kadang-kadang, saudara-saudara, kadang-kadang ingatan itu muncul gitu. Ingatan itu muncul, kejadian itu muncul di hati saya ketika papa saya menolak saya. Dia tepiskan tangan saya waktu itu di jalanan ketemu papa, karena kita udah pisah bulanan karena papa saya kerja di Jakarta, kami tinggal di daerah. Lalu kami mau ke gereja yang sama, jalan-jalan, kita lagi jalan di jalan, terus kakak saya bilang tuh papa tuh. Jadi saya kejar papa saya pegang tangan, dia bilang papa gitu ya. Karena namanya anak kecil kangen, tiba-tiba dia nengok ke belakang begitu. Saya pegang tangannya, lalu dia tepiskan tangan saya. Itu mau saya luka, saudara. Tapi saya sudah lupakan kejadian itu. Saya coba tekan, lupakan, tapi kadang-kadang muncul. Dan waktu dia muncul keingetan, itu menggoreskan luka, nyes gitu di hati saya. Nyes di hati saya gitu. Dan setiap dia nyes itu, saya coba tekan lagi di emosi saya, dari ingatan saya tekan, saya coba lupakan. Tapi sekali tempo dia muncul lagi ke ingatan saya, dan setiap dia ingat tuh ada nyes luka di hati saya, itu gak enak banget tuh, kegores. Aduh luka banget, saya coba tekan lagi, aduh lupa lah, gak mau ingetin lah. Tapi once a time, ingatan itu muncul lagi, saudara-saudara. Itu seperti apa? Iblis tuh lagi mendakwa kita siang maupun malam. Dia mendakwa kita, itu bapak lu jahat tuh, mama lu jahat, lu tau gak tuh dia, lu pernah terluka, ingat gak dulu mama kamu pernah ngutukin kamu tuh orang gak bener, kamu tuh gak mungkin maju. Ya kita coba lupakan itu, tapi itu muncul, saudara-saudara. Ada mungkin dendam masa lalu, ada orang yang pernah menghina kita atau menghina keluarga kita, ya kan? Kejadian mungkin sudah lama, tapi itu tersimpan, luka itu tersimpan. Mungkin ada orang yang pernah memberikan aib kepada Anda, ya, satu amarah yang tersimpan, atau rasa malu atau aib yang pernah Anda lakukan atau orang perlakukan sama Anda. Anda coba tekan itu, tapi sekali tempo dia muncul kembali, saudara. Itu sebenarnya bulian dari setan, dari iblis buat kita. Nah, saudara, ketika saya belajar ini, kebenaran ini, saudara apa yang saya lakukan? Ketika ingatan itu muncul, saya tidak coba tekan, saya tidak coba lupakan, saya biarkan dia bermain di imajinasi saya, bermain dalam ingatan saya. Dan waktu dia muncul, itu nyes itu muncul lagi di hati saya, nyes gitu, luka nyes itu muncul di hati saya. Lalu saya coba biarin aja dia muncul, sampai akhirnya satu titik saya berkata, Tuhan terima kasih saya pernah mengalami kejadian itu. Terima kasih papa saya pernah seperti menolak saya terluka. Tuhan terima kasih sudah mengingatkan saya kejadian itu ada. Saya sekarang meminta Tuhan menyembuhkan luka hati saya. Saya meminta Tuhan mengangkat semua luka dari saya. Saya mengampuni papa saya. Dan saudara tahu sampai hari ini, kalaupun ingatan itu muncul, luka itu sudah disembuhkan Tuhan. Dengan cara apa? Saya mengakui peristiwa itu pernah terjadi, dan saya mengucap syukur bahwa peristiwa itu pernah terjadi. Mungkin Anda punya luka, kesedihan atau kedukaan. Biarkan perasaan sedih itu muncul, duka itu muncul, tapi kemudian ucapkan syukur sama Tuhan. Terima kasih, Tuhan sudah mengambil dia yang saya kasihi. Tuhan terima kasih, saya susah hidupnya. Terima kasih dulu dia pernah melukai saya. Tuhan tolong cabut akar pahit dari saya mau bebas, saya mau sembuh. Tuhan tolong sembuhkan saya lepaskan pengampunan untuk orang-orang yang sudah melukai saya, orang-orang yang sudah menjati saya. Ucapkan syukur, saudara-saudara. Setiap kali perasaan itu muncul, ucapkan syukur. Itu cara kita menangkal serangan setan, saudara-saudara. Nah, Kejadian 50 ayat 20 itu cerita tentang Yusuf. Dia bilang begini, karena kamu telah merekarkan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah merekarkannya untuk kebaikan, dengan maksud supaya semua yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara kehidupan suatu bangsa yang besar. Nah, Yusuf itu dijahati oleh keluarganya. Dia punya 12, dia punya 11 saudara yang lain, dan 11-11-nya 10 lah ya, karena nggak termasuk Benyamin, membuang dia jadi budak. Anda bayangkan, saudara, jadi budak itu berarti kehilangan hak asasi manusia. Anda nggak punya hak hidup lagi, kehidupan Anda ditanggung ada di bawah daripada majikan Anda. Itu perbuatan kejahatan yang luar biasa yang
yang keluarga kakak-kakaknya Yusuf lakukan sama dia. Dia jadi budak dengan Potifar, sampai kemudian dia difitnah, dia masuk penjara, sampai kemudian dia jadi raja muda di Mesir. Nah, orang-orang yang dulu pernah ngejahatin dia ini datang menyembah di bawah kakinya. Yusuf punya kesempatan untuk balas dendam, tapi saudara-saudara, Yusuf orang yang tahu mengucap syukur, dia ampuni saudara-saudaranya. Dari sini kita belajar begini. Kalau hari ini Anda punya uang, kamu punya kekuasaan, kamu punya kekuatan. Lalu datanglah seseorang yang meminta bantuan sama kamu. Seseorang yang dulu pernah menghina waktu kamu susah. Seseorang yang pernah berpaling wajah waktu kamu meminta pertolongan dari dia. Lalu dia datang meminta pertolongan sama kamu, ketahui satu hal, pastikan ini. Itu bukanlah kesempatan untuk balas dendam. Bukan kesempatan untuk balas dendam. Itu adalah sebuah kesempatan untuk kamu menunjukkan kasih Kristus kepada orang tersebut. Dan kesempatan untuk kamu menunjukkan kepada surga bahwa kamu layak diberkati. Karena waktu kamu punya uang, kamu punya kekuasaan, kamu tidak balas dendam, tapi kamu memberkati. Hanya orang yang tahu mengucap syukur. Karena jangan-jangan perlakuan buruk dari orang tersebut, luka-luka yang kamu alami itu menjadi batu penjuru di dalam bangunan kehidupan kamu, bangunan kesuksesan kamu. Kesusahan yang timbulkan oleh orang itu telah membuat kamu menjadi pribadi yang tangguh, pribadi yang kuat, yang mengantarkan kamu pada posisi sekarang. Saudara-saudara sekalian, itu kesempatan untuk memberkati, bukan kesempatan untuk balas dendam. Orang-orang yang melukai kita, orang-orang yang fitnah kita, orang-orang yang ngegosipin kita, sebenarnya kalau kita mau jujur, kita pikirkan ya, adalah orang-orang yang paling berjasa untuk mengeluarkan yang terbaik dalam diri kita. Itu mereka. Kualitas terbaik dalam diri kita seperti apa? Seperti mengampuni, ya kan, damai sejahtera, saudara-saudara ya, hikmat kehidupan. Itu orang-orang yang melukai kita itu. Sebenarnya mereka yang paling berjasa sebetulnya. Jadi yang pertama, saudara-saudara, mengucap syukur adalah sebuah iman bahwa Tuhan itu baik. Amin. Tuhan itu baik. Dia baik waktu kita susah, dia baik waktu kita baik. Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi kita. Yang kedua, saudara-saudara, pengucapan syukur adalah senjata peperangan rohani. Jadi iblis tuh pengen kita terluka, marah terus. Nah, bagaimana ngobatinnya? Mengucap syukur. Akui, ya saya memang menderita, saya memang susah, saya memang kehilangan, tapi hari ini saya menerima Tuhan, terima kasih, saya terluka. Iblis membuat saya ingat terus bahwa saya terluka. Hari ini Tuhan, saya minta dibereskan. Cabut akar pahit saya, sembuhkan saya lepaskan pengampunan Tuhan. Gitu saudara-saudara ya. Nah, yang ketiga, yang terakhir, mengucap syukur adalah membawa kita senantiasa kepada kesadaran akan Tuhan dan anugerahnya. Membuat kita sadar akan hadirat Tuhan, akan kehadiran Tuhan dan anugerahnya dalam kehidupan kita ini. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Suatu hari saya banyak mengalami sebenarnya kepahitan dalam hidup ini. Itu menurut saya kenapa ya, setan tuh jahat banget sama saya. Ya memang dia jahat sih. Kalau setan baik sama saya, berarti saya anak buahnya setan dong. Kenapa ya Tuhan izinkan perkara-perkara buruk terjadi dalam hidup saya ini? Saudara, waktu kecil saya pernah sampai membenturkan kepala saya ke tembok karena stres, karena berduka. Kenapa saya harus mengalami ini? Tapi itu masa-masa pembentukan saya. Sampai saya pernah teriak ke surga, saya doa waktu masih kecil, Tuhan tolong bawa saya keluar dari keadaan ini. Tolong bawa saya keluar dari keadaan ini. Ya, puji Tuhan, Tuhan bawa saya. Nah, saya pindah dari daerah ke Jakarta. Saya melayani saya melayani anak-anak muda. Dan waktu itu saudara-saudara, saya jadi kayak model youth pastor lah, pembina kaum muda. Waktu itu ibadah kaum muda kita dilawat Tuhan luar biasa. Ibadah doa.
Itu hari Selasa, dilawat Tuhan luar biasa. Itu seperti hari pencurahan Roh Kudus, bahasa zaman dulu hari ketuangan Roh Kudus, hari seperti loteng Yerusalem, dicurahkan Roh Kudus, kami dilawat luar biasa. Lalu saya pulang malam itu naik motor ke Bekasi, rumah saya waktu itu di Bekasi, gereja di Rawamangun. Saya bilang, Tuhan terima kasih ya, malam hari ini anak-anak muda saya pasti tidur dengan nyenyak karena mereka sukacita dilawat Tuhan. Lalu saya masuk kamar, saya berdoa, saudara-saudara. Saya doa sebelum tidur, tiba-tiba Tuhan lawat saya, rupanya sensasi lawatan belum selesai. Saya nangis sama Tuhan, terus tiba-tiba seperti di memori saya, seperti otak saya seperti film itu diputar kejadian-kejadian buruk yang saya pernah alami ketika saya dibully orang. Saya berduka, saya nangis sendirian, gak ada yang bela saya, banyak hal saudara-saudara. Saya nangis di situ karena saya lihat Tuhan tuh ada di mana, kok Tuhan nggak tolong saya nggak bisa bela diri, dan sometimes itu menimbulkan luka dan dendam pribadi saya. Saya pikir, aduh kenapa dulu gua nggak ngelawan nih, dulu saya nggak bisa ngelawan saudara-saudara, karena saya nggak tegaan orangnya. Saya kalau berantem sama yang lebih kecil pun saya nangis karena saya nggak bisa pukul orang, saya takut pas saya pukul saya melukai dia gitu. Jadi kepikiran orang saudara-saudara. Jadi konsep berantemnya salah. Kalau berantem kan lebih baik memberi daripada menerima ya saudara-saudara ya. Kita memberi pukulan terus, tapi saya nggak bisa begitu. Nah terus kemudian saudara-saudara, saya dengar suara di hati saya. Itu suara, saya percaya itu suara Tuhan. Jelas sekali dia bilang begini. Dia bilang begini, Leo tahu nggak? Dalam setiap kejadian buruk yang kamu alami, aku ada di sebelah kamu dan tidak pernah meninggalkan kamu. Saya dengar kata itu tiba-tiba saya nangis tambah kencang, lalu saya tertawa penuh sukacita. Gimana caranya nangis sambil tertawa saya juga nggak tahu saudara-saudara. Pokoknya hari itu saya melakukannya. Saya bilang terima kasih Tuhan. Ternyata Tuhan nggak ninggalin saya. Ternyata Tuhan ada di sebelah saya. Lagu yang terkenal hari-hari ini tuh dinyanyikan oleh Lilan. Itu di sebuah gereja nyanyiin lagu itu saudara-saudara. Ya, ada satu baitnya bilang gini. Walaupun aku tidak merasakan, tapi Tuhan tetap bekerja. Walaupun even when I don't see it, God is working. Even when I don't feel it, God is working. Jadi walaupun saya nggak lihat, Tuhan tetap kerja. Walaupun saya nggak merasa, Tuhan tuh sedang kerja. Dia nggak pernah nggak kerja. Ya, He never stop working, katanya gitu. Itu benar saudara-saudara. Jadi kalau mungkin kita susah hari ini ya, tapi percayalah kesusahan kita nggak pernah melebihi kekuatan kita. Dan Tuhan pasti menyertai kita. Buktinya, kalau Tuhan nggak menyertai, hari itu saya nggak ada di gereja melayani Tuhan. Saya udah nggak tahu jadi bergajulan seperti apa saudara-saudara. Bersyukur bahwa saya langsung ke gereja, cinta Tuhan, saya melayani pekerjaan Tuhan. Jadi kalau Anda lihat saya ini, saya selalu katakan bahwa I am the product of grace. Karena kalau dilihat nggak ada yang kepungut dalam diri saya ini saudara-saudara. Saya paling bodoh, sekolah juga nggak benar. Saya nggak mau belajar waktu sekolah karena saya tahu saya nggak bisa kuliah. Buat apa saya belajar? Tapi Tuhan bawa saya sedemikian luar biasa. Saya bisa sekolah sampai S2, S3 belum selesai. Ya kan saudara-saudara? Saya sarjana pertama di keluarga, master pertama juga di keluarga, dan belum lulus S3 karena berbagai macam faktor saudara-saudara. Saya bisa jadi dosen. Kalau bukan Tuhan tuh siapa? Saya bisa menikah, punya istri cantik, anak-anak tampan dan cantik, jadi gembala jemaat, saudara-saudara. Di teman-teman mengangkat saya, mempercayakan saya untuk menjadi salah satu ketua, menjadi ketua sinode, salah satu sinode, belum sinode besar, tapi salah satu sinode di Indonesia. Karena pikir saya ini I am the product of grace. Itu pasti karya Tuhan, saudara-saudara. Dia membentuk saya luar biasa. Dan mungkin hari ini adalah waktu-waktunya Tuhan membentuk kita gitu. Jadi yang kita perlu lakukan adalah mengucap syukur meskipun kita belum mengerti. Mengucap syukur, menolak kepahitan, menolak luka, menolak kekecewaan. Tuhan, terima kasih. I may not understand now yet. I might do not understand yet now. But someday I will understand. Tapi nanti aku akan mengerti. Sekarang aku belum mengerti. Tapi aku tetap percaya. Dengan kepercayaan yang tak tergoyahkan bahwa Tuhan itu baik. Apapun yang dia kerjakan, Tuhan itu baik. Percayakah Anda di tengah-tengah jenazah yang terbujur kaku, orang yang kau kasihi itu, bahwa ada karya Tuhan di dalamnya. Dia bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi dia.
Di tengah-tengah pandemi COVID, rezeki yang turun, penghasilan yang turun, dia tetap baik. Dia bekerja dalam segala sesuatu. Dia sudah memerintahkan burung gagaknya, sebagaimana dia dulu perintahkan burung gagak ke tepi sungai Kebar untuk Elia. Dia sedang memerintahkan burung gagak rohaninya untuk menolong kita, untuk menolong Anda dan saya. Jadi sebelum Anda bersungut-sungut, mendingan mengucap syukur, saudara-saudara. Karena mengucap syukur ternyata adalah sebuah pernyataan iman bahwa Tuhan itu baik, dan memang dia baik adanya. Yang kedua, ternyata pengucapan syukur adalah senjata peperangan rohani, menolak iblis dan strateginya yang mencoba mengalihkan iman di hati kita, menyatakan Tuhan itu gak baik. Kita patahkan dengan ucapan syukur dan mencabut segala kepahitan dan luka dalam diri kita. Yang ketiga, mengucap syukur senantiasa membawa kita kepada realitas bahwa Tuhan ada, bahwa dia turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi dia. Sulit untuk kita bisa mengerti, tetapi iman tidak butuh mengerti dulu. Kadang-kadang leap of faith harus diambil dulu, sebuah langkah iman harus diambil dulu, baru the trust part comes later katanya. Itu kata di film Superman, saudara-saudara. Ya, langkah iman dulu, hal mengerti belakangan. Kalaupun di dunia ini kita nggak mengerti, pasti di surga kita akan mengerti, saudara-saudara. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih sudah semoga memberkati. Terima kasih sudah bergabung sama saya. Ini ada satu pertanyaan dari Andres Wahyudi. Gimana Pak membedakan suara Tuhan dan suara hati nurani sendiri? Bagaimana Pak? Firman Tuhan berkata, domba-dombaku mengenal suaraku. Nah, bagaimana Tuhan berbicara? Saya baru sekali mendengar suara Tuhan secara audible. Ya, kita anggapnya suara Tuhan karena itu ngomongnya bagus, saudara. Waktu itu saya lagi bangun pagi, tiduran, goler kanan, goler kiri, ya kan. Jadi lem yang paling kuat itu bukannya power glue. Lem yang paling kuat itu ranjang sama bantal kita di pagi hari, membuat kita nggak bisa bangun, nempel di ranjang. Jadi pagi-pagi saya lagi goler kanan, goler kiri, tiba-tiba saya dengar audible. Itu suara seperti di telinga saya. Dia bilang gini, kalau mau jadi gembala, rajin doa pagi dong, katanya gitu, saudara. Saya waktu itu nggak kepikiran mau jadi gembala gitu, nggak kepikiran sama sekali. Saya belum jadi full timer, belum apa. Tiba-tiba saya langsung bangun, saya doa sama Tuhan, minta ampun gitu, saya minta langsung doa. Itu pertama kali. Yang berikutnya, bagaimana saya mendengar suara Tuhan adalah dia seperti mendirikan tuntunan di hati saya. Satu tuntunan yang di highlight kuat sekali, satu suara yang kuat sekali gitu. Firman Tuhan berkata, domba-dombaku mengenal suaraku. Memang butuh latihan sih. Ada beberapa kejadian kalau saya ceritakan akan panjang sekali, di mana saya dengar suara Tuhan, lalu saya dengar seperti suara di hati saya ikuti, dan ternyata itu benar, saudara-saudara. Dan ternyata itu benar. Ya, jadi itu memang butuh latihan dan butuh iman, kepercayaan. Nggak dibikin-bikin juga. Tuhan juga nggak pernah menyuruh saya melakukan hal-hal yang konyol-konyol, nggak pernah, saudara-saudara ya. Nah gitu. Jadi memang butuh latihan dengan kuat, gitu ya. Jadi lama-lama juga akan mengerti sih. Susah ngejelasin tapi lama-lama akan mengerti. Lalu ini ada Duber ya. Dia bilang, bersyukur dan mengucap syukur, dua kata yang mempunyai pengertian yang berbeda. Bersyukur hati, mengucap syukur mulut. Oh iya. Jadi sudah menyimpulkan apa yang saya katakan. Thank you ya Duber ya. Nah, Bi Kusuma, waduh, thank you Gibi sudah bergabung. Sekarang sudah jadi nyonya, sudah jadi mama malah ya. Sunanton Dewa Kasunan sudah bergabung, thank you. Nana sudah bergabung, thank you. Ana, thank you ya buat jempolnya ya. Tuhan memberkati ya. Semoga Iren juga Abe, Albert, thank you. Semoga memberikan kekuatan, penghiburan kepada setiap kita sekalian ya. Thank you terima kasih buat semuanya yang sudah bergabung pada malam hari ini. Biarlah apa yang saya sampaikan boleh memberikan kekuatan kepada setiap kita sekalian ya, sehingga kita menjadi orang-orang yang berkemenangan ya. Jadi saya usahakan semua yang saya khotbahkan tentunya dari pengalaman, prinsip firman yang sudah saya lakukan ya. Dan ada kesaksiannya, dan semoga itu memberkati setiap kita. Oke, semuanya selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Selamat istirahat. Besok hari kesaktian Pancasila, dan saya mau sepedaan, jadi harus tidur jangan cepat, istirahat. Tuhan Yesus memberkati.
Shalom.